Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata, bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu,
akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Salam saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan. Kita memulai ibadah bersama di dalam ibadah raya. Kita percaya tidak ada hal yang sanggup menghalangi kasih Tuhan untuk sampai kepada kita. Dan mari kita belajar bersama untuk memuji memuliakan Tuhan bersama kami di GBI Elim 405 Bawang. Satu hal yang mau saya bagikan buat Anda, di dalam Mazmur 32 ayat 8, Tuhan berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Tapi ada satu hal yang membuat kita itu boleh berbangga, kita boleh memuliakan Tuhan luar biasa. Di dalam Living Bible, Tuhan berfirman, aku akan memberi instruksi atau perintah kepadamu dan membimbing kepadamu di jalan yang terbaik dari hidupmu, dan akan menasehati kamu dan memperhatikan perkembangan kehidupanmu, yaitu kehidupan rohani. Satu hal Tuhan ajarkan kepada kita, mata Tuhan tertuju kepada kita, anak-anaknya yang dikasihi. Haleluya, haleluya. Mari kita mulai ibadah hari ini bersama kami dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya.
kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, juga yang kami kasihi, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Beristimewa kasih-Mu yang demikian luar biasa itu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini kami hamba-Mu akan memberi penjelasan sesuai apa yang Kau berikan kepada hamba-Mu, untuk kemudian dibagikan kepada jemaat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bekerja selama pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada beberapa saat yang lalu, saudaraku, ya, saat saya sedang menyanyi lagu, ya, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Saat itulah Tuhan langsung berbicara kepada saya. Apa benar Engkau mengasihi aku? Saya jadi bingung. Menurut saya mengasihi Tuhan, ya. Tetapi dalam kenyataannya Tuhan tanya begitu. Lalu saya disadarkan, ternyata kasih yang dimaksud oleh kita beda dengan kasih yang Tuhan inginkan. Ya. Kasih yang saya dulu rasakan mengasihi Tuhan adalah karena waktu itu saya melihat film Passion itu, ya, The Christ. Nah, saya mengasihi, rasanya itu kasihan dia, kenapa dipukuli, ya, disiksa demikian. Nah, bagi Tuhan ternyata bukan kasih perasaan, saudara, tetapi kasih yang melangkah. Nah, makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 disebutkan bahwa demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, untuk selanjutnya mati di kayu salib menebus dosa kita. Jadi kasih yang dimaksud oleh Tuhan, kasih yang mau melangkah dengan dasar pengorbanan, ya, dengan dasar berkorban dan melangkah. Bukan perasaan atau nangis-nangis, ya, atau perasaannya terbawa, bukan. Walaupun perasaan juga ikut, tapi yang paling utama kasih agape itu adalah kasih yang walaupun, ya, walaupun kita masih jatuh di dalam, masih menjadi orang berdosa, Tuhan telah melangkah dulu, ya, dengan berkorban di kayu salib. Nah, itu yang kadang-kadang bagi anak-anak Tuhan yang baru itu sulit untuk menerima hal tersebut. Tetapi Tuhan menghendaki yang demikian, yaitu kasih yang melangkah dengan dasar mau berkorban. Nah, kadang-kadang kita juga mengatakan bahwa Allah demikian mengasihi kita, ya, karena Dia telah berkorban di kayu salib untuk kita. Itu betul sekali, saudara. Tetapi juga ada hal lain yang kadang-kadang kita nggak terpikir sampai di situ, bahwa Allah, ya, mengasihi kita, justru Dia akan menghajar, ya, akan menghajar kita. Yang kukasihi kan ketugur dan kan kuhajar. Nah, ini juga harus lengkap, saudara, ya. Jangan hanya merasakan, oh kasih Tuhan demikian baik di kayu salib, oh benar sekali. Tetapi ada hal lain di Wahyu itu, ya, 3 ayat 19,
yang kukasihi kan kutegur dan kuhajar. Maka relakanlah hatimu dan bertobat. Nah, ini sering kita nggak bisa terima saat kita menghadapi problem, masalah kehidupan yang tidak sesuai dengan angan-angan atau keinginan kedagingan kita. Kita merasakan, menganggap Yesus tidak mengasihi kita. Padahal Tuhan Yesus sedang mendidik dan mengajar kita supaya kita semakin hari benar-benar ego kita semakin rontok, ya, dan hanya hidup oleh Kristus. Seperti di dalam Roma 8 ayat 28, ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang akhirnya tujuannya adalah agar supaya karakter Kristus terbentuk di dalam kita, terbentuk secara nyata. Nah, di situ disebutkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini baik bisa berbentuk yang menyenangkan kita ataupun yang tidak. Semua hal membentuk, ya, kita supaya semakin serupa dengan karakter Kristus, atau menjadikan kita bisa mewujudkan karakter Kristus yang ada di dalam kita. Nah, jadi sebetulnya namanya kasih dan mengasihi Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita beda sekali dengan apa yang kita angan-angankan, ya, secara keduniawian. Ya, kalau yang namanya kasih kepada Tuhan, wah, yang penting kalau mengingat Dia terus nangis karena dia ikut, ya, menanggung dosa, dipukuli, disiksa di kayu salib. Dan kalau memang Tuhan mengasihi aku, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatunya yang cocok dengan apa yang aku ingini. Nah, tapi kenyataannya nggak begitu, saudara. Ya. Jadi ini yang harus dipegang erat, bahwa kita mengasihi Tuhan, ya, tidak cukup hanya perasaan, tetapi yang utama adalah melangkah, ya, melangkah seperti Tuhan melangkah, ya, turun dari surga, menjelma, menginkarnasi menjadi manusia Yesus, untuk kemudian dengan ketaatan yang penuh dan dengan dasar kasih Dia mati di kayu salib. Nah, di samping, ya, Tuhan, ya, menegur dan menghajar kita dalam kalau Dia mengasihi kita, tujuannya adalah supaya kita imannya semakin bertumbuh. Nah, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, ada beberapa sebetulnya ayat yang ditunjukkan di Alkitab, ya. Contohnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, ya, disebutkan bahwa, mari kita baca. 1 Yohanes 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, dengan kata lain, kalau kita mengasihi Allah, ya, harusnya atau sebetulnya otomatis harusnya ini kita akan melakukan perintah-perintahnya, melakukan firman-Nya dengan tidak berat, dengan kata lain dengan sukacita, ya. Contohnya mengasihi saudara seiman atau mengasihi saudara-saudara kita, ya, yang belum percaya.
itu otomatis ya kita ada kerinduan ya untuk mengasihi mereka, menyampaikan kesaksian-kesaksian apa yang kita alami ya kepada mereka dengan sukacita, tidak berat, saudara. Ya. Contohnya mengampuni orang yang menyakiti hati kita, tidak berat, ya, sesuai dengan firman Tuhan ini. Jadi kalau kita masih dendam, masih belum bisa mengampuni pada orang yang menyakiti kita, berarti sebetulnya kita belum mempraktekkan kasih itu. Ya, makanya pada waktu itu, waktu saya mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan, Tuhan bertanya apa benar engkau mengasihi aku. Ya, aku diingatkan oleh beberapa ganjalan-ganjalan yang ada di dalam hatiku waktu itu, saudara. Jadi, ini harus saudara ketahui dengan baik. Ya. Jadi kasih kepada Tuhan adalah kasih yang praktek, ya, dilakukan, dinyatakan lewat tindakan. Ada lagi, saudara, ya, contohnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, ya, disebutkan juga demikian, saudaraku. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, ini jelas juga bahwa apabila kita mengatakan mengasihi Tuhan Yesus, ya, otomatis harusnya meninggalkan kasih kepada hal-hal duniawi, ya, yaitu harta, tata, dan seks. Ya, maksudnya di sini jangan sampai kita terlelap, ya, terkuasai, ya, akan hal-hal duniawi, kenikmatan dunia. Nah, ini godaan yang sangat luar biasa, saudara. Ya, biasanya kalau yang namanya Tuhan mengasihi dan aku mengasihi Tuhan, aku mestinya diberkati dengan berkat yang limpah. Ya, memang Tuhan bisa memberkati dengan limpahnya, ya, baik surgawi, hal-hal rohani maupun dunia. Tetapi ingat, tujuan Tuhan benar-benar adalah masalah rohani. Dalam hal dunia itu adalah sebagai sarana saja, ya, sebagai sarana dan sebagai bonus, saudara, bukan tujuan utama. Maka disebutkan kalau mengasihi dunia dengan seisinya, ya, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Nah, ini perlu dicek, saudara, yaitu tentang kasih kepada dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ini harus, saudara, kita semua harus benar-benar menyaring, saudara, ya, saat kita membuka hati untuk terima firman, harus disaring lewat firman Tuhan ini. Jadi, itulah renungan pada firman Tuhan pada saat ini, dan saya berharap kita semua setelah mendengarkan firman ini benar-benar berubah, ya, memandang tentang kasih agape itu, yaitu sekali lagi kasih yang melimpah. Demikian firman Tuhan, ya, mari kita tutup dengan doa. Kembali syukur dan terima kasih, ya Tuhan, firman-Mu telah Anda sampaikan. Mohon Roh Kudus memberikan firman ini dalam hati kami masing-masing, dan selanjutnya juga kami diberi kemampuan dan kesanggupan untuk mempraktikkan firman-Mu, yaitu tentang kasih ini, ya Tuhan, kasih agape. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.